Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nefta Jinwarti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dan menjelaskan soal dari ulangan yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Miss Anissa. Untuk kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi ulangan akhir semester untuk mata kuliah manajemen pariwisata. Oke, baik, jadi saya akan memulai dari pertanyaan yang pertama ya. Untuk pertanyaan pertama adalah bagaimana cara memasarkan objek wisata. Memasarkan objek wisata itu bisa melalui berbagai cara, seperti menggunakan media sosial sebagai platform utama. Karena seperti yang sudah kita ketahui, pasti semua orang di dunia ini pasti menggunakan media sosial. Maka dari itu, gunakanlah media sosial dengan sebaik-baiknya untuk memasarkan objek wisata. Dengan memberikan konten yang kreatif dan positif, kita juga memberikan keunggulan dan keunikan dari objek wisata itu sendiri, sehingga masyarakat yang melihatnya pun merasa tertarik dan pasti akan mengunjungi tempat itu karena merasa tertarik dan penasaran nih dari media sosialnya atau dari konten yang telah kita buat sebelumnya. Atau juga bisa kita kasih brosur di tempat transportasi umum seperti itu cara-cara konvensional yang seperti zaman dulu itu, tapi masih bisa digunakan karena tidak semua orang pasti menggunakan media sosial lah. Jadi selain memberikan brosur, juga bisa melalui papan reklame di beberapa daerah yang dekat dengan objek wisata tersebut, seperti di tol misalnya, kan pintu masuk tol pasti ada papan reklame, lalu ada objek wisata apa misalnya, itu juga bisa salah satunya strategi pemasaran yang baik. Tapi kekurangannya adalah biayanya pasti cukup mahal. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apa tujuan pemasaran pariwisata? Pemasaran pariwisata adalah aktivitas destinasi pariwisata dalam menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan menukarkan segala penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan dan dengan memberikan keuntungan serta tetap bertanggung jawab terhadap masyarakat luas. Tujuan dilakukannya pemasaran pariwisata adalah untuk menaikkan jumlah wisatawan sehingga wisatawan datang berkunjung ke wisata tersebut. Lalu juga selain itu juga untuk menaikkan pendapatan dari wisata tersebut. Begitu. Lalu untuk yang ketiga, strategi apa saja yang digunakan dalam pemasaran pariwisata? Yang pertama, membangun identitas tempat wisata. Jadi sebelum memulai memasarkan objek wisata, perlu untuk membangun identitas wisata itu sendiri. Seperti informasi dari objek wisata tersebut, misalnya gimana sih sejarah tempat wisata tersebut itu gimana, terus kenapa juga dibangun, lalu alurnya apa aja, misalnya contohnya seperti misalnya wisata di gunung itu kita bisa ngapain aja, bisa ada apa aja yang kita lakuin. Jadi poin-poin yang apa yang bisa kita lakukan itu bisa menjadi ide juga gitu buat bikin konten kayak gitu. Lalu yang kedua, tentukan target pasar. Ini yang paling penting, karena sebelum kita melakukan promosi atau memasarkan objek wisata, yang perlu kita lakukan adalah menentukan target pasar. Karena ini perlu banget, karena kita kan harus menentukan nih siapa saja yang memasarkan objek wisatanya, kepada siapa memasarkan objek wisatanya, lalu bagaimana kita akan memasarkannya, lalu juga membangun sesuatu keunikan atau kekhususan dimiliki destinasi pariwisata atau mengkomunikasikannya kepada wisatawan atau investor dengan menggunakan nama, tagline, simbol, desain, atau kombinasi dari media tersebut untuk menciptakan image yang positif sehingga target pasar kita tahu nih dia ada di mana gitu. Misalnya contohnya nih Dufan itu salah satu tempat rekreasi yang populer di Jakarta. Lalu di Dufan itu, apakah Dufan itu disable friendly misalnya. Nah, misalnya kalau disable friendly juga bisa jadi highlight juga, misalnya jadi Dufan disable friendly sehingga orang disable jadi bisa datang ke Dufan karena sudah ada dimasukin juga tuh kan, jadi disable friendly. Lalu yang ketiga adalah menetapkan harga. Penetapan harga merupakan salah satu strategi yang penting. Penetapan hargalah ini yang menentukan bagaimana pengaruhnya terhadap kunjungan wisatawan. Tapi sebenarnya balik lagi sih, target pasar itu siapa dulu, makanya bisa menetapkan harga gitu. Misalnya target wisatanya
target pasarnya memang lebih di atas gitu pasti, jadi harganya pasti lebih tinggi juga. Lalu tapi kalau misalnya untuk target pasarnya di bawah, untuk kalangan menengah gitu, pasti juga harganya mengikuti dari target pasar tersebut gitu. Lalu yang keempat, merumuskan unique selling proposition atau USP. Jadi unique selling proposition itu salah satu strategi yang penting juga, karena kita bisa membedakan nih usaha pariwisata kita nih dengan usaha lainnya. Misalnya usaha pariwisata ini memiliki keunggulan ini, lalu usaha pariwisata kita memiliki unggulan apa gitu. Ini bisa jadi compare, bisa dibedakan gitu, apa bedanya. Tapi setelah dibedakan ini, kita harus yang beda ini harus kita lebih unggulkan. Jadi supaya jadi karena kalau lebih beda tuh kayak misalnya lebih beda, jadi kita pasti bakal lebih tertarik gitu, karena beda, karena nggak sama kayak yang lainnya kan gitu. Lalu untuk yang keempat, langkah-langkah implementasi strategi pemasaran yang tepat adalah menentukan penetapan target pasar. Yang pertama itu menentukan penetapan target pasar. Bagaimana perusahaan ini mengevaluasi dari target pasar yang telah ditentukan, kemudian setelah menetapkan sasaran pasar, barulah kita nih menyusun strategi untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Lalu yang kedua, melakukan segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan satu tindakan untuk membagi pasar agar bisa menjadi beberapa kelompok pembeli yang berdasarkan perbedaan seperti kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda-beda. Mungkin juga masih memerlukan produk atau bauran pemasaran yang serba terpisah. Yang ketiga, memutuskan diferensiasi dan posisi pasar. Memutuskan diferensiasi dari posisi pasar, perusahaan juga harus memutuskan nih bagaimana perbedaan penawaran dari pasarnya untuk setiap segmen pasar dan posisi tentang apa saja yang ingin ditempatinya dalam segmen tersebut. Posisi produk merupakan tempat yang akan ditempati oleh produk yang relatif terhadap tingginya tingkat pesaing dan pikiran konsumen. Lalu yang keempat, yang terakhir, mengembangkan strategi dan bauran pemasaran. Menerapkan dan merancang rincian dari bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan segala hal yang dapat mempengaruhi permintaan akan produknya. Biasanya itu dikenal dengan istilah 4P ya. Price, produk, place, dan juga promotion gitu. Lalu untuk pertanyaan kelima, apa saja yang termasuk dalam industri pariwisata? Sebelumnya, industri pariwisata itu dapat diartikan sebagai sehimpunan bidang usaha atau jasa yang menghasilkan berbagai jasa dan barang yang dibutuhkan oleh mereka yang melakukan perjalanan wisatawan. Yang melakukan perjalanan wisata, contohnya seperti restoran, hotel, penginapan, travel agent, transportasi, atraksi wisata, rekreasi, dan juga tour guide dan lain-lainnya. Lalu apa sih bauran pariwisata? Dalam industri jasa pariwisata, bauran pemasaran digunakan sebagai upaya untuk memuaskan konsumen dengan lebih menitik beratkan pada kualitas objek pariwisata yang dapat diukur dengan 7 variabel, yaitu 7P: product, price, promotion, place, people, process, physical, evidence gitu. Lalu apa aja hubungannya hotel dengan industri pariwisata? Hubungan antara hotel dan industri pariwisata itu sangat berkaitan erat. Kenapa? Karena wisatawan nih yang berpergian jauh, misalnya dari Jakarta ke Jogja, pasti mereka membutuhkan tempat tinggal untuk berada di destinasi wisata tersebut, membutuhkan hotel, penginapan untuk beristirahat, untuk bersinggah juga, atau juga untuk misalnya mau pergi ke objek wisata mana gitu, pasti butuh hotel buat istirahat dan menginap gitu. Lalu apa saja contoh pemasaran? Contoh strategi pemasaran itu ada yang pertama iklan berbayar, yang kedua media sosial, yang keempat papan reklame. Yang pertama nih iklan berbayar. Iklan berbayar itu biasanya kita mungkin kalau misalnya bisnisnya besar gitu pasti kita bisa gunain iklan-iklan di TV, cuma itu mahal banget. Cuman kalau sekarang mungkin iklannya itu bisa kayak di Google Ads, di Facebook, di pokoknya di situs-situs yang ada di website gitu, itu bisa. Lalu media sosial sekarang tuh banyak banget, luas banget. Instagram, TikTok, yang kayak gitu-gitu yang pasti banyak banget digunain sama orang, itu salah satu media sosial yang pasti dilihat gitu sama orang. Lalu atau untuk
strategi yang konvensional itu seperti menyebarkan pamflet, lalu memasang papan reklame seperti itu. Lalu soal yang ke-9 yaitu apa saja strategi e-commerce. Strategi e-commerce itu menurut saya itu ada 2. Yang pertama, upsell produk. Upsell produk itu tuh gimana penjual ini menampilkan gambar semenarik mungkin di website yang dimiliki penjual. Jadi misalnya kita ngelihat website ini nih, lalu gambarnya menarik gitu, pasti kita langsung tertarik dan pengen beli gitu. Nah maka dari itu penjual ini harus bisa buat gambar semenarik mungkin supaya customernya suka gitu, tertarik pengen beli, nah, kayak gitu. Lalu yang kedua, iklan berbayar. E-commerce itu kan elektrik, digital gitu, jadi sudah pasti iklannya juga pasti di media sosial juga gitu. Media cetak juga bisa sih, cuman sebenarnya lebih ke media sosial ya, karena kan ini e-commerce gitu, di website gitu ya, seperti di Google Ads seperti tadi dibahas, di Facebook, di Instagram, atau juga bisa pakai di TikTok gitu, gunain TikTok, selebgram atau apapun itu bisa juga. Lalu yang ke-10 ini pertanyaan terakhir, ini adalah apa itu digitalisasi pariwisata. Oke, jadi semenjak COVID-19 Menteri Pariwisata kita mencetuskan untuk membuat digitalisasi pariwisata. Karena apa? Kalau datang onsite itu kan nggak boleh karena penyebaran COVID yang ada di sini gitu. Jadi mereka mengusungkan digital pariwisata. Jadi digital tourism itu merupakan salah satu strategi yang efektif dalam mempromosikan berbagai destinasi dan potensi pariwisata Indonesia melalui berbagai platform digital tourism. Jadi gak cuma sekedar mengenalkan nih, tapi juga menyebarkan keindahan pariwisata secara luas untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia. Bukan hanya itu saja, saat ini tren pariwisata juga mulai bergeser ke arah digital nih. Salah satunya buktinya terlihat dari aktivitas wisatawan yang mulai merencanakan perjalanan pre on post journey hampir seluruhnya itu dilakukan secara digital. Nah, strategi digital tourism adalah pilihan yang tepat untuk menggait wisatawan mancanegara dan membantu memulihkan pariwisata dan ekonomi pariwisata pasca pandemi COVID-19 gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah capek-capek gak kerekam. Bangsat.